Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini yaitu dari Yosua 8 ayat 1a. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati." Sobat Kairos, setiap kita pasti pernah diperhadapkan pada berbagai pergumulan. Tantangan demi tantangan seolah tidak ada habis-habisnya. Seringkali yang kita hadapi terlihat begitu besar dan menakutkan. Sampai-sampai kita merasa betapa kita kecil, lemah, dan tidak berdaya. Mulai dari situ timbullah rasa takut, khawatir, dan putus asa. Hati kita menjadi tawar dan lebih memilih untuk bersikap diam atau masa bodoh, atau bahkan menyerah kalah pada keadaan. Pastinya kita semua berharap bahwa hidup kita akan selalu baik-baik saja, berjalan mulus tanpa ada pergumulan. Akan tetapi hal itu tidak mungkin terjadi. Bahkan bagi orang yang dikenan oleh Tuhan sekalipun. Selama kita masih hidup, proses pembelajaran akan terus berjalan. Ya, memang benar kita mendapat janji-janji Tuhan. Tetapi sama seperti Yosua yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Yosua juga menghadapi tantangan berat karena bangsa Israel adalah bangsa yang jumlahnya besar, sekaligus juga bangsa yang tegar tengkuk. Maka Tuhan berpesan sampai 3 kali kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Orang yang tawar hati cenderung mengasihani diri sendiri dan terfokus pada diri sendiri. Mereka terbungkus dalam diri sendiri yang berkata aku, dan aku. Ini bukanlah siapa kita sebagai pengikut Kristus. Ada juga orang yang cenderung mengutuk diri sendiri. Aku benar-benar kacau. Aku tidak berguna. Good for nothing. Tidak mungkin Allah mengasihi aku. Tidak mungkin Allah akan mengampuni aku. Mereka hidup dalam bayangan wajah Allah yang cemberut. Padahal Tuhan berjanji, "Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kita saat kita membutuhkan. Seperti pengakuan Daud di dalam Mazmurnya, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Sekarang timbul pertanyaan, mengapa seolah-olah janji Tuhan belum terrealisasi dalam hidup kita? Tetapi masalahnya adalah kita mulai lemah dan tidak sabar menanti janji Tuhan untuk digenapi. Padahal Tuhan punya waktu tersendiri untuk menggenapi janjinya. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Tapi kita sendirilah yang selalu membuat pertolongan itu menjadi tertunda karena keluh kesah kita. Persis seperti bangsa Israel yang terus mengeluh dan mengomel, padahal mereka mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Mereka malah selalu menyalahkan Tuhan. Sobat Kairos, musuh kita mungkin sangat besar dan kuat, di mana kita tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya sendiri.
Tetapi ingatlah, kita tidak berperang sendiri. Ada Tuhan yang lebih besar dan lebih kuat yang menyertai kita kemanapun kita melangkah. Dialah yang akan berperang bersama kita melawan musuh-musuh kita. Bukankah telah kuperintahkan, kata Tuhan Allah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Natal adalah proklamasi Allah atas kemuliaannya yang mendarat menjadi damai sejahtera bagi dunia, bagi umatnya, bagi kita. Tidak dibatasi ruang dan waktu, tidak dibatasi latar belakang kehidupan, dan termasuk tidak dibatasi jenjang usia, muda, tua, bahkan kaum lanjut usia. Maka untuk mensyukuri keselamatan yang telah diterima hingga masa tua ini, Persekutuan Lansia HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan penuh sukacita akan mengadakan perayaan Natal bersama dan syukuran lansia dengan Pinopar. Perayaan Natal ini akan diadakan pada hari Senin 12 Desember 2022 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Maria Convention Hall Jakarta, serta ditayangkan langsung atau live streaming di kanal YouTube New Kairos TV Official. Perayaan Natal Distrik bersama lansia ini diterangi tema, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, dari Matius 2 ayat 12, dan subtema HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mensyukuri kasih Tuhan yang besar dengan mewujudkan kesehatian, kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Maka kami mengundang para lansia, peparan, dan seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta untuk mendoakan, memberi dukungan, serta mensukseskan perayaan Natal Distrik bersama lansia ini demi kemuliaan Tuhan. Horas, horas, horas.